Pemerintah berencana mewajibkan publisher game atau penerbit game, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, memiliki badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau PT di Indonesia. Regulasi ini juga menjadi cara dari pemerintah untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Pasalnya, selama ini, pendapatan game di Indonesia 99,5% mengalir ke luar negeri. Melansir solopos.com, Kemenparekraf menyebutkan nilai pendapatan dari industri game yang berkembang di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah selama 2022. Dalam regulasi yang akan dikeluarkan, pemerintah mewajibkan publisher game yang ada di Indonesia memiliki badan hukum. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pemerintah akan melakukan pemblokiran. Jadi, kami ingin membuat suatu ekosistem tentang game yang harus diikuti semua aturannya. Kan sudah ada keinginannya untuk buka layanan di Indonesia, ya harus bangunlah perusahaan di Indonesia supaya ada manfaatnya lah buat Indonesia. Dan anak-anak developer game kita bisa publish di mereka, ujar Samuel Abrijani, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Namun, sayangnya cara ini dinilai justru dapat membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan. Direktur Selios Nailul Huda mengatakan, pemblokiran nantinya akan membuka banyak peluang kejahatan yang justru akan merugikan ekosistem game di dalam negeri. Saya rasa akan banyak penjualan game secara ilegal, bahkan kalau online VPN juga bisa digunakan. Game berbentuk fisik pun pasti banyak yang bajakan dan merugikan ekosistem game dalam negeri, ujar Nailul Huda, Direktur Selios. Huda juga mengatakan saat ini publisher sudah dikenakan pemungutan pajak dan seharusnya tidak masalah untuk berbadan hukum Indonesia. Namun, kalau sampai para publisher yang sudah bayar pajak tidak diizinkan beroperasi, justru menurunkan potensi pendapatan. Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkominfo, potensi pasar ekosistem game di tanah air mencapai sekitar 45 triliun rupiah. Berarti potensi besar tersebut perlu dioptimalkan sehingga memberi dampak pada roda perekonomian Indonesia.